Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Flash Media, channel yang membahas tentang seputar plastik dan seputar dunia daur ulang sampah plastik. Menyambung video yang sebelumnya tentang pembahasan dasar dari BPA, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan BPA tersebut, terus bagaimana cara menghindari paparan BPA dari produk-produk yang mengandung bahan kimia sintetis ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan yang satu ini. Sudah kita ketahui bersama bahwa BPA adalah bahan kimia sintetis. Jadi fungsi dari BPA ini adalah lapisan yang digunakan untuk melapisi produk botol minuman yang berbahan dasar dari PET dan PC. Apa yang terjadi jika BPA ini larut dan masuk ke dalam tubuh kita? Tentu saja bila ini dikonsumsi dalam jangka panjang dan terus menerus, BPA ini akan larut ke dalam minuman dan masuk ke dalam tubuh kita, akan menimbulkan beberapa efek yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Pengaruh yang terjadi apabila tubuh kita terkena paparan BPA ini adalah: pertama, akan terjadi gangguan hormonal dan tentunya efeknya akan mengganggu hormon yang ada di tubuh kita. Yang kedua, dapat mengganggu fungsi reproduksi dari tubuh kita. Salah satu hormon yang paling dominan di dalam tubuh kita adalah hormon reproduksi, nanti akan ikut terganggu. Yang ketiga, secara umum tentu saja akan mempengaruhi saraf dan dapat memicu timbulnya sel-sel kanker. Yang keempat adalah ini yang paling penting, jika paparan BPA ini masuk ke dalam tubuh anak-anak atau tubuh balita, paparan yang paling bisa dianggap serius adalah nanti bisa menimbulkan gangguan saraf atau melemahnya saraf balita atau bayi yang terkena paparan BPA ini. Jadi itulah efek-efek yang terjadi bila tubuh kita terkena paparan BPA. Tetapi mungkin di era-era sekarang sudah banyak produk bebas dari material BPA. Itu biasa ditandai dengan label BPA free atau bebas BPA. Itu artinya produk-produk tersebut sudah aman digunakan bahkan untuk balita atau bayi sekalipun. Terus selanjutnya, bagaimana cara atau tips dan trik menghindari produk-produk yang mengandung BPA? Tip pertama adalah tentu saja kita kalau minum tidak menggunakan material plastik, bisa menggunakan material botol kaca atau botol stainless. Di botol-botol tersebut tidak mengandung BPA sama sekali, jadi sangat aman untuk digunakan sebagai tempat minuman, bahkan minuman-minuman yang bersuhu panas. Dan yang kedua, yang paling penting, apabila meskipun mengandung BPA, jangan digunakan minuman yang bersuhu tinggi. Misalnya kalau saya keluar rumah atau bolang gitu, saya itu montot kopi saya taruh di botol PET. Hal semacam ini sangat tidak disarankan karena BPA ini sangat mudah larut di suhu panas. Jadi jangan sekali-kali menggunakan botol PET untuk kemasan kopi ataupun teh. Begitu juga untuk botol susu yang digunakan untuk menyusui anak-anak bayi atau balita. Kalau membersihkan tempat botol susu minuman bayi itu direbus, itu alasannya agar bakterinya bisa mati, dan ternyata hal itu sangat tidak disarankan karena bila botol itu mengandung BPA tentu saja akan sangat mudah larut dan mengotori minuman susu yang nantinya akan dikonsumsi oleh balita atau bayi. Bisa mengganggu sistem saraf bayi. Kita tahu sistem saraf bayi atau balita itu masih sangat sensitif. Jangan sekali-kali merebus botol minuman susu untuk membersihkan. Ya cukup dibilas dengan air dingin atau air hangat, terus dikeringkan dan digunakan lagi. Dan yang ketiga adalah, kalaupun kita terpaksa menggunakan minuman yang bersuhu panas, jangan menggunakan bahan plastik dari material PET ataupun PC. Banyak bahan plastik yang tahan terhadap suhu panas seperti PP dan LDPE. Sekarang ini kan sudah banyak bahan material plastik yang bisa digunakan untuk menyimpan minuman yang bersuhu panas. Misalnya plastik yang terkenal itu Tupperware, itu kan materialnya dari PP, masih sangat aman digunakan untuk minuman-minuman yang bersuhu panas. Misalnya minum kopi, minum teh, ataupun jahe-jahe panas itu masih aman digunakan untuk material yang berbahan dasar PP. Jadi cara efektif untuk menghindari paparan BPA ini adalah jangan menggunakan plastik PC dan PET dalam suhu yang panas. Itu sangat berbahaya. Oke, itu saja penjelasan singkat tentang bagaimana bahaya BPA dan cara menghindari paparan BPA ini. Semoga bisa dipahami. Terus terjadi sebuah pertanyaan, kalaupun BPA ini berbahaya,
dan membahayakan kesehatan kita, mengapa BPA ini masih digunakan dalam produk-produk kemasan minuman? Silahkan tunggu konten selanjutnya. Bila ada penjelasan yang kurang jelas atau pertanyaan-pertanyaan, silahkan coret-coret di kolom komentar. Terus dukung channel ini agar kami lebih bersemangat menyajikan info-info seputar daur ulang sampah plastik dan info-info seputar dunia plastik Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.